Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Beato Pedro Gonzalez, seorang pengaku iman. Pedro lahir di desa Astorga, Spanyol pada tahun 1190. Karena terpengaruh oleh kehidupan pamannya sebagai uskup, Pedro tertarik juga untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan. Ketertarikannya itu terwujud dengan ditahbiskannya Pedro sebagai imam dan bahkan diangkat sebagai koordinator imam-imam diosesan. Dalam pelantikannya, Tuhan ikut menunjukkan campur tangannya. Pedro yang dengan gagah menunggang seekor kuda diiringi imam-imam dan pembesar-pembesar negara dan umat, tiba-tiba terperosok jatuh karena kuda yang ditungganginya berontak. Sorak-sorai yang bergemuruh itu berubah menjadi gelak tawa dan olok-olokan. Pedro menyadari hal ini merupakan tanda peringatan bahwa betapa tidak berartinya kemuliaan duniawi. Setelah peristiwa itu, Pedro masuk Ordo Santo Dominicus. Mula-mula ia ditugaskan sebagai seorang pastor tentara. Dalam tugas ini, Pedro menunjukkan contoh hidup yang sangat menyenangkan bagi pasukannya dan semua orang di istana. Pada waktu kota Cordova direbut oleh Raja Spanyol dari tangan suku Moor, Pedro berusaha menyelamatkan para tawanan dan wanita-wanita dari tindakan kesewenang-wenangan para tentara. Setelah berhenti dari dinas ketentaraan, Pedro menjadi pastor murni dan mencurahkan sisa-sisa hidupnya untuk menemani para pelaut dan petani. Pedro mengajari mereka bagaimana menghayati iman sebagai petani dan pelaut. Soal-soal agama yang sulit diterangkannya dengan sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh para petani dan pelaut yang sederhana itu. Cara hidupnya yang saleh, kerendahan hatinya, serta pergaulannya yang baik dengan semua orang membuat Pedro yang meninggal di tahun 1246 itu sangat disegani dan dihormati oleh semua petani dan pelaut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan aku berkata menyesal, engkau harus mengampuni dia." Ketika para rasul memohon kepada Tuhan agar imannya ditambah, Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu."
Bacaan Injil tersebut memberikan nasihat yang sangat praktis yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita menyesatkan orang. Tegurlah dengan penuh cinta saudaramu yang berbuat dosa. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Tetapi ada bagian penting yang tidak boleh terlewatkan, yaitu bahwa kita perlu mohon iman untuk melakukan itu semua. Banyak orang ketika mengetahui saudara, teman, atau orang lain yang jatuh ke dalam dosa, malah semakin memojokkan orang tersebut dengan ikut menjadi penyebar gosip. Bahkan kadang menambah-nambah bumbu-bumbu sehingga kelihatannya kesalahannya sedemikian besar. Sikap ini tentu bertentangan dengan apa yang Yesus inginkan. Untuk memiliki sikap seperti yang Yesus inginkan, mengampuni dan menegur dengan penuh cinta, membutuhkan iman yang mendalam, sehingga apa yang kita lakukan sungguh jernih dan tulus demi kebaikan semua pihak. Mari kita lakukan nasihat-nasihat Yesus ini kepada orang-orang terdekat kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.